Baik, kakak-kakak sekalian, kita mulai ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama, alhamdulillah, mengikuti Zoom pada malam ini terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sahabatnya di hari akhir kelak. Baik kakak-kakak sekalian, seperti yang kita sudah lihat di tampilan PowerPoint, bahwa pada malam hari ini kegiatan kita adalah membahas terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi pertemuannya hanya sekitar 1 jam, 1 JP, itu 45 menit. Kita mulai pada 7.39, ya 45 menit dari sekarang kita berakhir. Baik kakak-kakak sekalian, bagaimana kabarnya malam ini? Malam minggu? Alhamdulillah baik, sehat. Sedikit Baik, sakit alhamdulillah. kaki. Ari, sakit apa kak? Masih kaki. Mas yang kemarin. Biasanya menyebar jadi demam biasanya. Tapi Tidak enggak ya? juga. Tidak juga. Ya, iya. Semoga kakak-kakak sehat semua. Kak Supriyadi sementara ini juga katanya eh, akreditasi, dan teman-teman yang lain banyak yang panggil ini ya, alhamdulillah piloting untuk PPG. Semoga senantiasa sehat dan semangat, dilancarkan semuanya sampai lulus. Kakak, Amin ya rabbal kakak, alamin. minta izin dulu. Bisa minta izin, saya mau pulang ke rumah. Saya mau di jalan dulu. Oh iya kak, silahkan. Silahkan. Iya, iya. Karena di sini ribut di sini, Bang. Banyak semua suara sini. Ada. Iya. Baik, silahkan. Silahkan. Baik kakak-kakak sekalian, eh, bisa open cam semuanya buat ini. Malam ini kita mulai dengan ini ya, kesepakatan bersama ya. Bisa open cam kak semuanya. Mau lihat wajah-wajah semangatnya kakak-kakak sekalian. Baik kak. Oke, cek semangatnya. PJOK, Jaya, Jaya, Jaya. Baik kakak, terima kasih. Eh, saya mengingatkan kembali, izin kakak terkait kesepakatan kita. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk memberikan pendapat atau saran dalam Zoom, kemudian hadir seutuhnya. Kita sambil menunggu kakak-kakak yang lain untuk bisa bergabung, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan kami kita sama-sama memahami tentang gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mohon izin Kak Ari bagus sinyalnya ya. Ya, saya jadikan co-host ya Kak Ari ya. Antisipasi siapa tahu saya agak kurang bagus. Silakan. Baik, kakak-kakak sekalian, ini adalah tujuan secara umum, tujuan luas dari pertemuan kita malam ini, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian, capaian akhir dalam pelatihan kita
yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran khusus dari pertemuan kita malam ini. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Laptop. Work di laptop. Iya. Baik, jadi agenda kita adalah kita menganalisis tentang tulisan refleksi yang telah kita lakukan. Sudah ada 3 modul yang kita lakukan refleksinya, modul 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3. Kita sama-sama merefleksi dan saling memberikan penguatan tentang refleksi yang telah kita lakukan untuk perbaikan refleksi ke depannya kakak-kakak sekalian. Baik, untuk analisis agendanya, pertama ada analisis tulisan refleksi dan kemudian nanti berbagi hasil analisis. Apa itu? Baik, kakak-kakak, sedikit mungkin saya ingin menyampaikan kembali materi terkait refleksi ini, bahwa seperti yang kita telah pahami bersama, refleksi adalah proses merenungkan kembali pengalaman, pembelajaran atau kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih dalam, mengevaluasi, dan mengembangkan diri. Jadi kakak-kakak kita sudah sama-sama mempelajari beberapa macam refleksi yang ada di modul. Bisa kakak-kakak sebutkan apa saja untuk kita sama-sama mengingat kembali refleksi yang yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita. Ada kakak-kakak boleh? Baik kakak-kakak, ada yang bisa memberikan pendapat tentang ini, jenis-jenis refleksi yang bisa kita gunakan dalam menuliskan refleksi? Boleh Kak, silakan. Halo kakak-kakak sekalian, masih mendengar suara saya Kak? Masih. Iya. Boleh kasih jempol kalau masih mendengar suara saya Kak. Jempol di icon ya. Terima kasih Kak Ari. Kak Muli, terima kasih. Boleh Kak. Baik, saya ya beberapa jenis refleksi yang kita bisa gunakan, yang sudah kita sering lakukan terkait refleksi. Itu ada framework ini ya, framework Gibbs, kemudian framework Borton, ada juga six thinking hats, kemudian ada model STAR, situation, test, action, and result, dan beberapa macam yang sesuai dengan arahan dari modul itu di setiap refleksi. Kakak-kakak bisa menggunakan refleksi yang sama dalam setiap refleksi atau yang berbeda. Mau membuat sesuatu yang baru itu boleh. Atau mengikuti ini ya Kak, apa arahan dari LMS. Tapi yang perlu diingat adalah kakak-kakak bisa berkreasi sekreatif mungkin terkait pembuatan refleksi ini. Misalkan dalam refleksi yang terakhir itu dalam bentuk tabel. Kalau kakak-kakak kurang ingin mengeksplorasi lebih jauh, misalkan membuat dalam bentuk lain selain tabel, boleh.
Yang penting apa yang diinginkan dalam refleksi itu terpenuhi. Rubrik-rubrik dan indikatornya. Iya. Baik Kakak, seperti yang kami sudah sampaikan di grup atau Kakak baca di LMS, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan Kakak-kakak jawab nanti dan kita akan berbagi pengalaman menulis refleksi. Yang pertama itu ada izin Kak. Apa tuh itu? Kak Agni nggak ada. Banget. Oh, ini tidak mau terbuka Mama. Kak Supriyadi ada? Oke. Izin Kak sebentar. Baik kakak-kakak, maaf. Ini adalah pertanyaan reflektif yang kakak-kakak nanti akan jawab di ini ya, di Jamboard. Nanti saya bagikan linknya terkait yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.2 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Kakak-kakak bisa menuliskan di situ terkait pengalamannya tentang kapan biasanya menuliskan dan apa saja yang dituliskan. Secara umum ya Kak, garis-garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan? Jadi dituliskan bagaimana perasaan kakak selama menuliskan refleksi. Dan yang ketiga, hal apa yang menurut kakak menjadi lebih baik? Berarti hal yang baiknya dan hal apa yang menjadi tantangan. Tentunya kakak-kakak mungkin banyak sekali yang menjadi hal baik dan tantangannya nanti dituliskan secara garis besar. Yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi di setiap refleksi kakak-kakak di situ ada rubriknya ya yang ditampilkan. Biasanya dalam bentuk poin-poin. Apakah misalkan rubriknya itu ada ya penjelasan indikator-indikator penilaiannya di situ. Ada poinnya eh, sangat baik, baik atau masih kurang. Di situ ada rubriknya misalkan menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan minimal 2 indikator dan sebagainya. Di masing-masing ini ada masing-masing perintah refleksi itu ada kalau kakak lihat di LMS-nya. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Jadi kakak-kakak bisa tuangkan selama ini kira-kira apa yang kakak-kakak perlu tingkatkan seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang kakak-kakak bisa lakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Itu kakak-kakak ya, terkait pertanyaan yang harus dijawab dalam Jamboard nanti. Ada pertanyaan Kak sebelum saya bagi link Jamboardnya? Ada yang ingin ditanyakan? Langsung malam ini Kak di kerja. Iya Kak, langsung kita bahas malam ini. Kita hanya bahas ini untuk malam ini. Assalamualaikum, baru bisa bergabung kakak. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minta maaf ini Selamat terlambat bergabung. lagi. Dihukumin, Aman, dihukum. aman. Dihukum kini, lompat-lompat dulu. Menyanyi, menyanyi. Saya kira malam mingguan Kak Irma. Tidak kak. Apa ini dulu urusan anak-anak? Oke kak, lanjut. Baik Kak ya, saya bagikan link ininya ya. Link. Nanti ngisinya di link Jamboard. Iya. Selamat
bergabung Kak Bustam. Ini Kak yang ini saya sampaikan kembali. Nanti di link Jamboard dituliskan ini ya, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi di situ sudah ada, tinggal mengikut saja. Nanti kakak-kakak lihat ini linknya, silakan diakses. Silakan diakses Kak. Siapa tahu sudah bisa terbuka, silakan. Kalau ada kendala disampaikan. Ada tugas kan Kak? Ya, ini Kak ya. Itu Kak Ari udah bisa, sudah gabung. Udah bisa. Langsung diketik di situ Kak. Iya. Nanti saya sampaikan ininya Kak, kalau bingung. Sebentar kita sama-samain. Yang lain Oh, sudah iya, iya. bisa akses masuk. Kita tunggu yang lain masuk dulu. Diklik ini ya, di link yang dia yang saya bagikan di chat room. Saya lihat dulu di ini. Yang mana linknya Kak? Ada di chat room Kak. Saya bagikan juga di grup WA coba. Atau enggak? Ada di chat room Kak. Ini di WA di grup WA sudah saya kirim juga. Oke, Kak Bustam sudah gabung. Oke. Kita ini ya Kak, di sini. Coba kita sama-sama lihat. Di sini di pertanyaan di atas ini ada 6 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke, ini untuk pertanyaan pertama. Kemudian jika kakak ingin bergeser ke pertanyaan berikutnya, silakan klik ini, yang geser ini, next frame. Berikutnya, ini masuk di pertanyaan kedua. Nanti jawabannya di sini untuk pertanyaan kedua. Seterusnya hingga pertanyaan ke-6. Di sini sudah ada pertanyaannya, Kak. Iya. Cara menjawabnya, kakak-kakak silahkan mengetikkan di sini ya. Mana pertanyaannya ini hilang. Siapa yang kasih hilang nih pertanyaannya? Apa tadi pertanyaan nomor 1, Kak? Dia hilang. Kira pertanyaan yang hapus. Siapa yang kamu? Saya copy lagi pertanyaan nomor 1, nanti bingung. Ini pertanyaan nomor 1. Bagaimana saya menuliskan refleksi? Nomor 1 itu, oh ya, cocok. Kakak-kakak silahkan pilih ini, yang ini di bawah kursor ini yang sticky note. Sticky note. Silahkan klik itu. Nah, kalau sudah
tampilan begini, silakan kakak jawab di sini. Misalkan nomor satu, kakak supaya tidak tertukar jawabannya, tulis dulu namanya. Misalkan Kak Arianto. Terus Kak Arianto, kemudian jawabannya apa? Misalkan apa jawabannya? Langsung ditulis jawabannya ya. Misalkan saya izin sembarang jawabannya, nanti kakak sesuaikan saja di situ. Kemudian kalau sudah, klik ini, save. Nah, nah ini kayak jawabannya ke Anto. Misalkan seperti itu. Bisa diatur besar kecilnya. Begitu Kak ya? Berarti kalau sudah jawab di sini, bisa geser ke pertanyaan kedua. Begitu sampai 6 pertanyaan Kak. Oke Kak? Bisa Kak ya? Mau langsung dijawab ini Kak? Iya, langsung dijawab di situ. Bingung tadi. Ya, ada, ada kendala Pak Kak? Kenapa saya ini langsung enter, langsung terkirim belum menulis. Oh ya, kita langsung edit di tengahnya Kak. Kita klik saja lagi di situ. Buat klik 2 kali. Kita klik ini ya. Langsung klik 2 kali begitu langsung muncul begini. Balik. Di sini kayak yang ini, yang sticky note. Kita klik yang sticky note. Di situ muncul ininya. Langsung muncul. Ya, silakan Kak. Sampaikan jika ada kendala Kak. Saya tidak tahu ini. Di Kita mana klik ini. sih? Kita sudah klik ini. Tadi linknya sudah masuk. Sudah masuk di sini Kak. Oh, ya deh, di WA ya. Iya, kita klik itu tuh. Nanti muncul Oke, tampilan ini. oke, oke, oke. Iya.
Kak, sampai berapa KT ini kan tidak bisa lanjut menulis? Sorry. Dibatasi Kak dia katanya. Oh ya itu saya. Iya. Oh, Poin-poin ya. ininya saja Kak yang penting-pentingnya tuh. Oh, ya. Terima kasih Kak. Nanti kita sampaikan langsung. Iya. Ya. Kalau biasanya teman-teman yang pakai aksesnya pakai ini handphone, biasanya agak susah, butuh di-download dulu nih aplikasinya. Kalau laptop, akses pakai laptop langsung langsung ini bisa jawab. Kakak-kakak yang ada kendala menuliskan di ini di Jamboard bisa ditulis di ini Kak ya, di chat room, di chat room. Atau nanti langsung memberikan pendapatnya langsung, itu boleh juga ditulis-tulis dulu. Baik, kalau sudah bisa lanjut ke slide berikutnya Kak, yang nomor 2. Oke, Kak Aris sudah, Kak Yumiati. Oh, ini ada 2 dia. Nah, ini siapa nih? Masih Kak Jumiati mungkin. Simpan di jawabanku Kak. Ye, Tersimpan jawabanku. ada Kak, aman. Oh iya iya iya. Ada ini. Iya. Belum lanjut lagi Kita soal lanjut kedua. boleh geser saja ini yang next frame di atas. Yang ini Kak, kita geser. Nah, ini muncul kedua. Cara jawabnya sama tadi ya. Kalau mau ganti warna boleh Kak. Siapa tahu suka warna pink, kita klik saja yang pink di atas ini. Geser ke samping Kak ya. Ini ke untuk geser-geser ini.
Ulangi untuk soal kedua belum sedapat. Geser-gesernya itu. Ini Kak yang di atas. Kita lihat kursor ini, kursor. Belum. Ada di atas itu kotak garis 1 garis 6 gitu. Oh iya. Kita geser next frame. Oke dapat. Oke. Di mana pertanyaan kedua? Saya tidak tulis nama aku. Pertanyaan. Iya, ini kita nanti kita ingat yang penting yang kita tandai tulisannya kita. Kalau pertanyaan keduanya Kak di mana? Ini di atas Kak ada yang kotak. Ya, iya. Ya kita geser ke samping ini ke samping kursornya. Nah ini pertanyaan kedua. Oh, bagaimana perasaan Dapat gak ya? Dapat. Dapat. Siap. Oke. Ya. Terus lanjut. Kalau mau mengisinya di mana Kak? Sama Tadi? caranya Kak yang saat tadi juga. Oh iya siap. Jangan lupa tulis namanya Kak biar ndak bingung nanti. Lupa tadi pertama. Astaga. Yang di sini Kak yang ini sticky note. Iya Kak iya. 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 Kita memang warnanya tak biar tidak tertukar. Siapa tahu kita mau pakai warna pink. Nah, ini yang di sini ya kita ubah-ubah dulu. Kak pertanyaan keduanya. Coba dibacakan. Oh ya Kak Teng. Yang ini Kak yang bagaimana perasaan? Saya Perasaan. tergantung. Bagaimana perasaan saya selama selepas
Kakak izin. Ya. Penulisan sekitar 10 menit lagi kak ya. Penulisan refleksinya. Udah hampir semua ini. Udah hampir. Poin-poin pentingnya saja kak. Karena nanti ada penguatan melalui penyampaian secara langsung. Terima kasih kak.
Assalamualaikum kakak-kakak. Sudah selesai ya? Halo kakak-kakak. Saya mendengar suara saya kak. Bisa sibuk mengetik. Lagi pada sibuk kerja tugas. Ini Lagi bukunya lancar. udah lewat banyak. Bagaimana nih? Lagi lewat banyak waktu. Bagaimana kakak Udah mau lewat. begini ini anak-anak Gak ini apa-apa lanjut. ribut semua. Iya. Kita sambil ini ya kan, nanti bisa dilanjutkan setelah ini. Saya lihat Ya, sudah hampir alhamdulillah semua selesai. menulis. Iya. Halo. Eh. Baik, Kak, kita lanjutkan ya. Izin saya. eh, Boleh kakak langsung berkomentar dengan hasil ininya, jawabannya. Di sini sudah banyak banyak yang menulis. Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak melakukan refleksi? Boleh kak, satu dua orang di sini. Siapa kak yang bersedia di membacakan ini? Yang di sini. Udah Kak muncul Supriyadi jawaban ada kak? pertama. Ada itu kak yang paling atas kita? Yang mana? Itu sama semua ya. Tidak ada namanya. Ini yang ini bukan kak anak saya yang ini. Yang ini. Ini saya kasih besar, saya kasih warna pink gitu. Itu yang warna pink. Winky Winky. Dipsy. Tidak ada Ini muncul. kayaknya kita. Allah. Ini. Di sini ada. Selamat. Tidak ada muncul sama. Jaringan mungkin ini. Tidak ada muncul. Kalau Iya. di nomor Izin 2 saya ada bacakan ya. muncul. Ya. Oh. Baik, saya bacakan kak. Untuk ini, bagaimana menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kak Ari bilang refleksi mulai dari merefleksikan diri sebagai pendidik sampai pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran serta perbaikan pada proses pembelajaran. Baik, Kak Jumiati dalam menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran 1.1, ini lanjutannya yang ini mungkin. Yang mana? Oh, yang ini yang biru. Menulis refleksi masih dalam tahap proses belajar, baik Kak. Mulai dari merefleksikan diri hingga ke siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik. Keren Kak Jumiati. Ini Kak Bustam kayaknya ya, oke ini dia. Saya menulis refleksi setelah setiap sesi pembelajaran langsung atau setelah menyelesaikan suatu topik yang saya tulis penilaian dan evaluasi. Baik, ini Kak Bustam sepertinya. Kak Irma, pemahaman pentingnya refleksi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya masih dalam proses belajar, saya menulis berupa refleksi tentang masalah yang saya alami, sebab akibat dan membuat rencana. Ini siapakah ya? Tidak ada namanya. Keren Kak. Kak Supriyadi, ini orange. Saya mengikuti instruksi yang ada di LMS dan meminta arahan pada fasilitator. Baik Kak, kita sama-sama belajar Kak ya. Keren Kak untuk refleksinya ini. Terima kasih untuk yang pertanyaan nomor 1. Kita ke yang nomor 2. Wah, banyak juga di sini. Kak Arianto, munculnya kesadaran dan perasaan. Oh ini, bagaimana perasaan yang saya alami selama saya menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Kak Arianto bilang munculnya kesadaran dan perasaan baik untuk perbaikan pembelajaran.
munculnya keinginan untuk selalu introspeksi diri untuk pengembangan. Baik Kak, oh, keren. Kemudian Kak Supriyadi, pada modul 1.1 saya masih bingung. Baik, pada refleksi selanjutnya saya mulai terbiasa menulis refleksi. Baik Kak, ini ala bisa karena biasa. Dan kakak-kakak yang lain juga banyak di sini sudah menuliskan. Nanti kita bisa lihat-lihat Kak ya. Ada Kak Jumiati, Kak Irma, Kak Mulyati. Ini Kak siapa ya namanya? Tidak ada. Terima kasih Kak. Oh, Kak Bustam, ada Kak Bustam. Dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan hasil yang proses dari proses pembelajaran. Perasaan positif, misalnya kebanggaan dan motivasi. Baik Kak, keren Kak. Kakak-kakak semua. Yang ketiga, hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Ini sudah ada Kak, cuma namanya ada Kak Jumiati, Kak Muli, Supriyadi, Kak Ari, ini Kak Bustam juga sepertinya yang kuning. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Baik, kakak-kakak bisa berkomentar masing-masing di sini. Siapa yang ingin? 1, 2 orang. Saya bingung yang mana nanti. Kamu Li yang mana? Anuta. Tadi pertama itu tidak ada nama aku Kak. Yang pertama Kak. Yang nomor tidak ada 3 ini. Yang nomor 3 warna pink saya. Anda tahu mana nih? Yang mana nomor 3? Tidak ada. Yang ini yang ada di layar. Nama Ji. Tanya Nah, bilang nama aku saya. Nama aku jadi astaga. Hal apa Iya, yang nama tadi situ Mulyati. berkaitan Ada. belum Tapi keren semua Kak. Iya. belum Saya tidak mau bilang nama aku di sini. Kakak bisa diperbaiki nanti lagi ya kalau ini sambil dilihat-lihat tanggapan temannya. Semuanya bagus-bagus Kak. Kita langsung lihat ya. Ini hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik? Kak Supriyadi bilang saya mulai terbiasa mengaitkan atau menganalisis materi yang didapat dengan konteks nyata pembelajaran di kelas. Yang menjadi tantangan adalah layout yang standar. Oh, mungkin tampilannya masih ini ya. Tidak apa-apakah, yang penting intinya poinnya sudah terpenuhi semua indikator di situ, rubriknya. Apa yang ingin kakak sampaikan yang sudah. Walaupun misalkan kita belum bisa memaksimalkan Canva, tapi saya lihat kakak-kakak banyak yang sudah menuliskan di Canva dan luar biasa keren layoutnya. Itu sebagai pendukung Kak ya, tapi kalau masih ini yang penting poinnya sudah terpenuhi. Kakak-kakak yang lain juga ini keren jawabannya. Kak Bustam, peningkatan kualitas pembelajaran untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode pengajaran yang digunakan, tantangan keterbatasan waktu dan kesulitan menggali pemahaman. Ya, kita sama-sama belajar Kak. Untuk waktu memang ini yang ini ya, mungkin banyak kegiatan kakak yang lain, persiapan PPG dan sebagainya, akreditasi. Kak Jumiati juga di sini ada jawabannya, luar biasa Kak. Kita yang keempat. Oh, ini ada semua di sini. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kak Mulyati bilang memastikan pembuatan rubrik secara tepat, jelas, membuat deskripsi, daftar kriteria singkat dan mudah dipahami. Baik. Kemudian Kak Jumiati menggunakan contoh rubrik yang sudah ada sebagai referensi penulisan. Saya menggunakan rubrik penulisan tujuan dan fokus refleksi. Menulis refleksi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Terus Kak Ari, memahami kriteria, rencana refleksi, dan revisi secara mandiri tentang jurnal pribadi, rencana tindakan, dan analisis pengalaman. Kak Supriyadi, rubrik yang ada saya jadikan referensi penulisan refleksi. Jika saya menulis tulisan refleksi saya yang masih dalam tahap membiasakan, mungkin sekitar poin 7 dari 10. Wah, udah tinggi sekali nih Kak, keren. Yang penting jangan 11 dari 100 ya. Baik, luar biasa kakak-kakak. Ini juga jawabannya. Kakak-kakak bisa lihat nanti ya, sambil dibaca-baca referensi dari masukan dari teman-temannya. Bagaimana seharusnya saya bisa melakukan refleksi
Sini ada Kak Ari, Kak Supriyadi, Kak Mulyati. Kemudian yang terakhir ini yang sempat menulis ada Kak Supriyadi dan Kak Arianto. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kak Supriyadi bilang menjadi guru yang reflektif bisa dipastikan dari perubahan pembelajaran yang saya lakukan untuk memastikan akan berkolaborasi dengan rekan guru. Baik Kak, sama-sama melakukan refleksi dengan rekan guru. Kak Ari, pelatihan berpartisipasi, praktik refleksi, dan umpan balik. Rekan guru, komunitas PJOK, pembimbing, dan berbagi ilmu pengetahuan. Baik kakak-kakak sekalian, luar biasa semua jawabannya. Nanti ini bisa dilihat ya Kak di link yang itu untuk berbagi sama teman-teman. Baik Kak, terima kasih untuk penulisan refleksi di sini. Kita lanjut Kak ya. Mohon maaf waktunya sudah lewat. Kita lanjut. Ada beberapa poin sedikit penguatan. Baik Kak, kita lanjut ya. Ini tadi sudah. Iya, satu slide sebelum kita terima kasih di sini. Kita kuatkan kembali kakak-kakak. Mungkin di akhir ini pertanyaan refleksinya adalah lebih ke ini ya Kak, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin berkomentar tentang mengapa kita perlu melakukan refleksi dalam kegiatan setiap selesai modul ini, atau kakak bisa kaitkan dengan bagaimana pentingnya refleksi dalam pembelajaran atau hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mungkin Kak ada 1-2 orang sebagai penutup tentang pentingnya refleksi ini. Ada Kak Supriyadi, boleh Kak? Ada Kak Supriyadi? Ya, halo. Masih ada? Oke Kak, boleh. Iya, jaringan aman ya. Iya. Boleh Kak, terkait ini. Pentingnya melakukan refleksi. Pentingnya kita melakukan refleksi. Yang pertama itu mengevaluasi pemahaman, menilai sejauh mana harus memahami materi yang telah dipelajari. Terus identifikasi kekuatan dan kelemahan, yaitu mengetahui aspek-aspek yang kakak kuasai dengan baik dan area yang perlu ditingkatkan, termasuk hambatan yang ada. Terus meningkatkan kesadaran diri, memahami lebih baik tentang diri sendiri, termasuk cara belajar dan bekerja yang paling efektif bagi kakak. Terima kasih Kak. Iya. Baik Kak, luar biasa jawabannya Kak Supriyadi. Baik, ada kakak yang mau menambahkan? Mungkin ada pendapat yang ingin menambahkan? 1 orang boleh? Ada Kak? Baik Kakak, terima kasih ya jawabannya Kak Supriyadi dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Tadi Kak Supriyadi mengatakan bahwa refleksi, sangat setuju Kak Supriyadi bahwa dalam kita pelatihan PJOK ini, refleksi itu penting dalam, tadi Kak Supriyadi bilang mengevaluasi pemahaman, sejauh mana kita memahami materi yang dipelajari, kemudian ada identifikasi kekuatan dan kelemahan,
tadi kakak-kakak sudah menuliskan di refleksi Jamboard tentang apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan terakhir, kalau Kak Supriyadi bilang tadi meningkatkan kesadaran diri, memahami lebih baik tentang diri, refleksi diri sendiri, termasuk cara belajar dan kerja yang paling efektif bagi kita sekalian. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Semoga dengan melakukan refleksi ini, tentunya hal yang menjadi poin pentingnya adalah kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Kemudian pada akhirnya refleksi kita ini membantu kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa, pada murid, dan memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar, berkembang sesuai potensi, terutama bagi kita dalam sebagai guru PJOK, dalam bidang PJOK. Demikian kakak-kakak sekalian, sebagai tambahan yang dapat saya sampaikan, sebagai penutup di akhir kegiatan ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Kak Akbar, terima kasih Kak sudah sempat bergabung pada malam ini, malam minggu. Iya, akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kelebihan waktu yang mungkin kakak-kakak mau beraktivitas lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Oh, seperti biasa Kak, jangan lupa kita ini ya, kita berfoto bersama. Izin saya. Ayo, kita foto bersama dulu Kak. Kak, open cam semua Kak. Dalam setiap tingkat maya. Yang lain boleh open kameranya Kak. Kak Rituan. Ayo Kak, Kak Supriyadi, Kak Bustan. Kak Bustam boleh Kak? Boleh Kak. Setiap mau berfoto Kak Supriyadi terlempar terus dia. Takut ini kameranya. Boleh Kak. Takut kamera Supriyadi. Boleh gaya pertama boleh. Itu biasa mungkin. Ya kayak semangat Kak. Ayo, gaya semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh Kak? Sekali lagi. Kayak yang beda mungkin. Karena kaku Baik, semua. lagi. Bagaimana? Ini jempol. Oh, kemarin kan gitu. Ya, boleh. Oh, ada Kak Supriyadi. Supriyadi gabung. Kak Supriyadi open cam Kak. Kita berfoto. Ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih kakak-kakak semua atas ilmunya. Ya, terima kasih.